Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fesdatas 2026 Georges. Dewan juri, dewan hakim yang saya hormati, hadirin kerabat dai-dai yang dicintai oleh Allah Rabbul Izzati. Di era modernisasi saat ini, umat beragama dihadapkan pada tantangan yang kompleks. Apalagi tahun 2025 merupakan sebuah tanda bahwa sudah 25 tahun kita menjalani abad 21. Masa di mana generasi pelatihan hidup dengan kemudahan, fasilitas serba canggih yang tak kurang telah merambah justru lini kehidupan. Ditambah lagi dengan berkembangnya berbagai macam medsos dan AI yang setiap hari selalu memanjakan diri kita. Hal inilah hadirin yang menjadi faktor utama penyebab perubahan dinamika kehidupan. Berkenaan hal itu, Zev Selesky, seorang pakar komunikasi dunia, dalam bukunya Spiritualitas Cyberspace mengatakan, teknologi pada saat ini telah mencapai pada tahap yang sangat memprihatinkan. Satu sisi melahirkan nilai-nilai positif yang mampu mengangkat taraf hidup manusia, namun di sisi lain perkembangannya tidak dibingkai dengan nilai agama hanya akan melahirkan keresahan, kerusakan, bahkan kehancuran bagi manusia. Hal ini telah terbukti dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat. Degradasi moral justru meningkat, akhlak pemudanya yang kejam, berbangga-bangga dengan maksiat, suka meniru gaya hidup orang barat karena ilmu agama tak lagi terawat. Betul? Oleh karena itu, bagaimana kesiapan kita sebagai generasi milenial dalam menyikapi perkembangan teknologi? Sebagai jawabannya, pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang bertema urgensi generasi milenial dalam menghadapi transformasi digital. Masyaallah hadirin rahimakumullah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 13 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jamil Ahkamil Quran mengatakan bahwa ayat ini merupakan salah satu bukti nyata bahwa betapa besar peranan generasi muda dalam menentukan arah peradaban. Jika pemudanya beriman, maka majulah peradaban. Namun jika pemudanya rusak, maka hancurlah sebuah tatanan. Hadirin kerabat dai-dai yang saya muliakan, dilansir dari data portal digital pada tahun 2025 tercatat sebanyak 143 juta orang menggunakan medsos dan 60% didominasi oleh generasi milenial. Artinya hadirin, generasi hari ini bukan hanya sekadar pengguna, tapi juga penentu arah arus informasi dan budaya. Jika media sosial dipenuhi dengan konten-konten kebaikan, maka generasi kita akan terbimbing menuju kemajuan. Namun sebaliknya, jika media sosial dipenuhi dengan kemaksiatan, maka kerusakan moral akan semakin nyata di depan mata. Hal ini senada dengan pendapat ulama bahwa teknologi pada orang beriman bagaikan pisau di tangan orang gila. Ia bisa saja menebaskannya kemana saja ia mau. Maka orang yang berilmu tapi tidak beriman, ia bisa saja membunuh, menipu, bahkan meracuni otak manusia. Namun sebaliknya, jika teknologi digenggam oleh orang beriman, maka yang datang adalah kemaslahatan, bukannya kemudaratan. Hal inilah mengapa Islam tidak pernah menolak perkembangan teknologi, tapi juga menekankan iman sebagai kendali. Maka solusi bagi kita adalah kita jadikan teknologi sebagai alat penggerak kemajuan, sekaligus iman sebagai alat pengontrol perkembangan. Dengan demikian, sekuat apapun arus perkembangan, haruslah kita bingkai dengan iman dan pengetahuan agar hidup tak saling menjerumuskan. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Fatura dalam demokrasi manis tadi lagi pamit undur diri. Mati mangka masih sidik sing penting berkah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.